Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Haleluya, haleluya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita, saudara. DBPRJ Shalom. Sekali lagi saudara, Shalom. Ada sukacita di rumah Tuhan pagi hari ini, amin. Kami bersukacita saudara menyambut kembali Bapak Ibu Saudara. Kita boleh sama-sama berkumpul tempat ini. Saya percaya saudara, hari ini kalau kita boleh ada di rumah Tuhan bukan sebuah kebetulan.
tapi ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Amin. So hari ini mari alami Tuhan, kasih yang terbaik buat Tuhan kita. Saya percaya berkat-Nya tercurah atas setiap kita. Saudara, siapa kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Mari tunduk kepala kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan. Untuk pagi ini kami boleh kembali berkumpul di rumah-Mu Tuhan. Satu tujuan kami Tuhan, yaitu menyenangkan hati-Mu dengan membawa pujian kami, penyembahan kami yang terbaik Tuhan yang Yesus. Biar Kau bertata setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memberikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu atas setiap kami Tuhan. Di pagi hari ini. Menaikkan pujian penyembahan kami, bawa pengagungan kami kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari dengan bersehati jemaat Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami meninggikan Kau di dalam roh dan kebenaran Tuhan Yesus. Lebih lagi nyatakan, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup. Sebab darah-Mu melayakkan kehidupan kami. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Sungguh tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Biar lebih dalam kami menyembah-Mu Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh. Mari jemaat Tuhan katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih dari segalanya, segalanya, lebih dalam ku menyembah di dalam roh, katakan selamanya, selamanya. Ini nyanyian hati setiap kami Tuhan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Katakan selamanya, selamanya. Oh, sampai selamanya kami meninggikan Engkau, Allah kami yang perkasa, Allah kami yang besar, Allah kami yang besar. Segala pujian kami, segala hormat kemuliaan kami hanya bagi-Mu Yesus, hanya bagi-Mu Tuhan. Mari angkat penyembahan-Mu, mari angkat ucapan syukur-Mu, sebab Yesus baik, sangat baik Tuhan. Syakaralaba-laba-laba-laba-laba, Urialana-masyana-laba-laba-laba, Kiralana-matakarana-laba-laba. Oh, mulut kami penuh dengan pujian sembah Tuhan hanya kepada-Mu, Yesus kami. Syakaralaba-laba-laba-laba-laba. Mari angkat suara-Mu. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di bumi seperti di surga. Lebih lagi nyatakan, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu
jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti. Mari sambil angkat tanganmu, nyatakan. Muliakanlah Raja, segala raja, penguasa di utara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Sekali lagi nyatakan, muliakanlah Raja, amin. Penguasa di utara diruntuhkan. Biarlah nama Tuhan ditegakkan sekarang, kemuliaan kuasanya atas kita. Kata kerajaanmu, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di bumi seperti di surga. Katakan, di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Biar segala hormat kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap lebih lagi buat Tuhan. Mari setiap kita yang bersuka cita sama-sama kita katakan amin. Shalom GPI PRJ. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Seberapa banyak di sini yang bersuka cita, boleh lambaikan tanganmu. Sorakan haleluya. Haleluya. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan. Come on. Woo. Kita mau masuki gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Mari yang bersyukur sama-sama nyatakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan,
sebab Dia inangkanku. Mari yang bersuka kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Masih semangat ya saudara memuji Tuhan, amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan, sebab bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala hormat kemuliaan, bagi nama Yesus Tuhan, amin. Teman GBPRJ, come on. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, katakan, kudus dan mulialah namanya, sebab besar kasih-Nya, Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, sebab Dia kudus, amin. kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Mari bersama nyatakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Kau yang bersuka cita sorakan, bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Sebab apa saudara, katakan, besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Lebih keras lagi, katakan, come on. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, sebab Dia kudus, Kudus dan mulialah namanya. besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. GBPRJ, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari bertepuk tangan di atas kepala saudara, come on. Kami memuji-muji kebesaran-Mu Tuhan, sebab bagi-Mu segala hormat kemuliaan, amin. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah. Sama-sama sambil tepuk tangan, yuk, come on. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian, bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapan bersama. Bagi Dia yang memerintah,
nama Tuhan kita, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan. Tak putus-putusnya kasih setiamu dalam kehidupan kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu kami nikmati. Kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau berkata, kami lebih dari orang-orang yang menang. Dan hari ini kami mau katakan kami mau bangkit dan jadi terang. Terima kasih buat Indonesia. Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke. Diberkatilah penduduknya, bahkan hasil buminya. Tuhan memberkati pelaksanaan pemilu di bulan Februari. Biar berlangsung tertib, aman, dan dalam kendali Tuhan. Dan presiden yang dipilih adalah yang berjiwa Pancasilais, yang takut akan Engkau. Tuhan memberkati presiden dan wakilnya Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf, amin. Biarlah diberikan hikmat dan kesatuan dalam menyelesaikan tugas kenegaraan mereka Tuhan. Sehingga berjalan dengan baik dan tanpa perselisihan. Tuhan memberkati gembala sidang kami, Pak Niko. Diberkatilah keluarganya, kesehatannya, bahkan pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Membawa api Pentakosta dimulai dari Indonesia hingga ke bangsa-bangsa. Tuhan memberkati Gembala CK7 terkasih Dr. Yanto. Diberkatilah keluarganya, kesehatannya, pelayanannya, bahkan profesinya sebagai seorang spesial dokter. Biarlah Tuhan lewat penggembalaan hamba-Mu di jemaat CK7 semakin membawa jemaat CK7 menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Tuhan memberkati generasi Yeremia. Biarlah generasi ini semakin hari semakin mengenal akan pribadi Kristus. Bahkan menjadi pelaku firman dimanapun mereka berada. Sehingga melakukan kebenaran firman-Mu dan menghasilkan generasi-generasi yang kuat dan tangguh di hadapan-Mu. Jemaat yang terkasih, bangkitlah dan jadilah terang dimanapun engkau berada. Berdirilah teguh, lakukanlah bagian-Mu dengan taat dan setia. Maka kau akan melihat kemuliaan Tuhan terbit atas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus masih bersama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Baik, dengan sukacita saudara kami rindu menyambut apakah ada yang baru pertama kali hadir pada ibadah pagi hari ini. Kalau ada saudara boleh lambaikan tanganmu. Saudara jiwa baru apakah ada hari ini? Ada? Belum ada sepertinya. So mari minggu depan saudara kita sama-sama kita bawa jiwa untuk Tuhan kita. Untuk kita sama-sama bangkit dan menjadi terang. Amin. Dan berikutnya saudara kita memberikan yang terbaik. Saudara dapat mempersiapkan persembahan saudara. Persembahan dapat diberikan melalui scan kris yang tertempel di depan bangku saudara masing-masing. Atau saudara yang memerlukan amplop, saudara dapat mengangkat tangan, nanti akan dibantu oleh para usher. Dan pastikan saudara untuk scan kris nama penerimanya ialah Kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah siap semuanya saudara, sekali lagi boleh saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau deklarasikan doa persembahan. Bapak, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur setiap kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap memberi katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 21 Januari 2024 pukul 7 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Johan Umaindong. Pukul 9 dan 11.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Leonardo Syamsuri MDMTH. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor Alan Law. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service,
Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan yang Professional and Couples 2 PM Service. Rumah Doa adalah suatu pelayanan doa yang diadakan untuk membawa Bapak Ibu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, serta mendoakan secara spesifik untuk setiap pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh jemaat maupun pengerjat. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengikuti Rumah Doa CK7 yang akan diadakan secara hybrid, on-site, dan online. Untuk on-site di GBI PRJ Mall MGK Lantai 9, Integrity Convention Center di Ruang Topas, Jalan Angkasa, Kavling B6, Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk online diadakan via Zoom di mana link, meeting ID, serta password dapat diklik langsung di apps GBI PRJ CK7 atau dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 sampai dengan 21 Januari 2024 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor sekretariat di depan setelah ibadah selesai. Buka tiap hari, hari-harimu atau minggu-minggumu atau bulan-bulanmu bahkan tahun-tahunmu dengan doa. Amin. Tapi kau tutup harimu, minggumu, bulanmu, tahunmu dengan syukur. Itu sangat sederhana. Tim misi GBI PRJ mengadakan donor darah pada hari Minggu 28 Januari 2024 pukul 10 sampai dengan 12 waktu Indonesia Barat, bertempat di lobi ballroom lantai 10. Darah Bapak Ibu sangat berarti bagi banyak orang yang membutuhkan. Kenapa abang kalau pelayanan kok bikin orang suka ketawa? Lah kan Injil itu kabar baik, Pak. Kalau nakut-nakutin berarti Halloween, Pak. Untuk info kegiatan gereja lainnya seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, Bible study, Cool atau Community of Love, KOM, kehidupan orientasi melayani, GBA, gemar baca Alkitab, pendaftaran baptisan selam, pemberkatan nikah dan lain-lain dapat dilihat di website www.gbprj.org atau follow sosial media Instagram, Threads, Facebook, serta Twitter @gbprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu. Ya, perkenalkan saya Benny dari PRJ Mandarin Service. Nah, puji syukur kepada Tuhan di mana Mandarin Service ada sampai saat ini. Dan yang satu luar biasa, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa di Mandarin Service. Ya, jiwa-jiwa anak muda dan jiwa-jiwa bahkan ada yang dari China, mainland China Tuhan kirimkan. Di mana Tuhan kirimkan mereka diselamatkan dan saat ini mereka melayani
bersama-sama kami. Nah, pada pagi ini Bapak Ibu, saya juga mengajak Bapak Ibu ya, di mana Bapak Ibu jika ada saudara, ya ada teman-teman yang bisa berbahasa Mandarin, kita boleh bergabung bersama-sama ya untuk sama-sama kita melayanin. Ya, kita berjemaat. Bapak Ibu tinggal bawa ke kami biar Tuhan yang bekerja. Ya, kami yang melayani, Tuhan yang menyelamatkan. Dan Bapak Ibu, kami juga ada pelayanan di mana caring ke rumah, di rumah-rumah ya. Bapak Ibu mana bila ada yang mau dilayanin, kami juga siap Bapak Ibu ya. Dan tahun ini kami berdoa kepada Tuhan, di mana agar kami bisa buka sekolah minggu yang berbahasa Mandarin. Ya, sekolah minggu yang berbahasa Mandarin ya, anak-anak belajar bahasa Mandarin di situ dan beribadah secara bahasa Mandarin. Nah, jika ada kakak-kakak yang bisa berbahasa Mandarin, ya boleh mendaftar, yuk kita layanin bersama-sama. Tahun ini adalah di mana pintu akan dibukakan, ya pintu jiwa-jiwa akan dibukakan. Itu aja Bapak Ibu, dan pagi ini kami akan mempersembahkan satu lagu pujian penyembahan yang akan dilayanin oleh rekan saya yaitu Bu Ai Ai. Saya persilakan. Tuhan hadir di setiap musim di dalam kehidupan kita semua. Baik itu musim semi, musim gugur, musim dingin, musim hujan, musim banjir, Tuhan beserta kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita.的时候才知道你的温柔，多年前几年后仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的节目，你都陪我安慰我春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下。多年前，几年后，仍然相信你恩手，一年年的长大，一次次的节目，你都陪我安慰我，怜悯我。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，
我春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下，你总不撇下我，永远不离开我，春昏月晚陪我度过。我的日子如何，你的恩典更多，在这一切世上靠你胜过，你总不撇下我，永远不离开我，春昏月晚陪我度过。我的日子如何，你的恩典更多，在这一切世上靠你胜过。你说会陪我走过春夏秋冬，疼我引导我保护我，依靠耶和华的人什么也不怕，依靠耶和华一个不撇下，依靠耶和华一个不撇下，依靠耶和华一个不撇下。主耶稣祝福大家。Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, amin. Kalau saya boleh sedikit sharing Bapak Ibu Saudara. Di hari terakhir tahun 2023, tepat hari Minggu tanggal 31, setengah 1 malam, pertama kalinya dalam hidup saya melihat papa saya kesakitan. Papa saya tipe orang yang jarang sekali untuk mengeluh. Saya nggak pernah lihat dia mengeluh. Dan saat itu pertama kalinya dalam hidup saya. Di saat itu, saya cuma bisa panggil security, saya panggil taksi. Karena papa saya nggak bisa jalan saat itu. Saat perjalanan ke rumah sakit, saya cuma bisa berdoa dan berdoa. Semua proses sudah dilewati. Saya percaya saat itu Tuhan ada di tengah-tengah saya dan keluarga saya. Maka saat ini saya mau nyatakan Bapak Ibu Saudara, bahwa papa saya sudah sembuh. Papa saya bisa melayani kembali di tempat ini bersama-sama dengan kita. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya dan keluarga saya. Dan saya mau nyatakan Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang menyertai saya dan keluarga saya adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara. Jadi apapun keadaan Bapak Ibu Saudara saat ini, mari teruslah berjalan bersama Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin setiap jalan kita, amin. Boleh sekali lagi kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari sama-sama nyatakan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Mari lebih lagi nyatakan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Kami perlu Engkau Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku,
denganku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, saudara. Kau baik Tuhan, Kau luar biasa ya Bapak. Thank you Jesus, thank you Father. Bapak, tidak disangka kami sudah di 2024. Bagaimana kami lewati segala sesuatu Tuhan 2023. Dan sampai sekarang bagaimana kami ada semua. Bukan karena kekuatan kami, karena semua penyertaan-Mu ya Bapa. Kami percaya tahun ini adalah tahun yang dibukakan buat kami Tuhan. Kami percaya tahun ini ada berkat, ada penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami gak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami tahu Tuhan dari ibadah pada pagi hari ini bahwa penyertaan-Mu jelas buat kami semua ya Bapa. Di dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, di dalam financial kami tahu Kau ada berserta kami ya Tuhan. Bapa, tiba saatnya kami dengar pesan firman daripada-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu supaya berani sampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan buat kami semua. Kami percaya kami keluar dari tempat ini punya iman yang baru, punya kekuatan yang baru, punya mindset yang baru, punya keberanian yang baru Tuhan, untuk menjalani tahun ini bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan. Saudara silakan kembali duduk. Shalom, selamat pagi. Kurang semangat pagi ini. Shalom, selamat pagi semua. Apa kabar semuanya? Selamat tahun baru 2024 ya. Saya percaya tahun ini ada semangat yang baru, juga ada berkat yang baru saudara. Saudara, hari ini judul yang saya bawakan adalah Journey of Life. Journey of Life, perjalanan kehidupan. Nah saudara, tadi saya sangat diberkati dengan kesaksian pujian atau tadi pujian yang dinyanyikan di dalam bahasa Mandarin saudara. Saya nggak plan untuk cerita ini, tapi saya akan cerita sedikit saudara. Gara-gara tadi dengar bahasa Mandarin saudara, sebenarnya 1 bulan terakhir kalau saya dengar bahasa Mandarin saya agak sensitif saudara. Saya agak sedikit alergi karena perusahaan tempat saya bekerja, kalau saudara baca news, perusahaan tempat saya bekerja itu dibeli saudara sama satu perusahaan paling besar di dunia dalam bidang e-commerce ya. Saya nggak sebut namanya tapi mungkin saudara tahu. Perusahaan tempat saya bekerja dibeli 75%. Dalam tanda kutip saya mempunyai pemimpin yang baru ya, punya owner yang baru. Dan owner ini dari China mainland itu 1 bulan terakhir datang saudara. Dan 1 bulan terakhir saya dengar bahasa Mandarin terus. Tapi saudara sendiri tahu kalau misalkan saudara dibeli sama seseorang, toko saudara kalau dibeli sama seseorang, biasa pemimpin yang baru bagaimana? Pasti dia ngecek semuanya, bener? Dia ngecek pembukuan, dia ngecek barang-barang, dia ngecek ini, dia ngecek organisasi semua segala macam. Ya, sehingga pertemuan saya dengan bahasa Mandarin agak-agak sensitif saudara. Saya mengakhiri tahun kemarin dengan ketidakjelasan karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depannya. Saya mempunyai kekhawatiran juga, saya juga mempunyai ketakutan saudara. Tapi tadi waktu saya dengar lagu Mandarin tadi, satu kata tiba-tiba beresonansi dalam hati saya, semeye pupa, apapun gak usah takut. Karena Tuhan menyertai kita. Amin. Karena itu pagi hari ini berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. 2024 gak usah takut sama apapun. Journey of life. Nah saudara, di dalam sebuah perjalanan selalu ada tujuan dan ada perjalanannya. Betul? Kita sebagai orang Kristen gak boleh tanpa tujuan. Harus ingat itu. Saudara kalau punya handphone, saudara punya GPS, saudara punya Google Maps. Kalau saudara gak masukin tujuannya, saudara gak bakal sampai ke sana. Betul? Orang Kristen harus punya tujuan. Walaupun kita tahun baru selalu bilang, resolusi kayaknya udah basi, udah buat apalah bikin resolusi. Tiap tahun juga gak kurus-kurus, tiap tahun juga gak tambah baik gitu. Tapi orang Kristen harus punya tujuan. Dan tujuan itu punya perjalanannya sebelum kita sampai ke tujuan. Dan perjalanan itu gak kalah pentingnya. Karena perjalanan itu menentukan kita jadi seperti apa waktu kita sampai di tujuan. Kita dibentuk, kita punya karakter seperti apa, Tuhan berkenan sama kita suka sama diri kita sendiri, itu berdasarkan semua perjalanannya. Nah 2024 dibilang adalah pintu yang terbuka, betul?
Saudara percaya itu? Bahwa ada pintu-pintu yang akan terbuka. Yang mungkin sekarang udah terbuka, yang kita tinggal melangkah, saudara. Nah saudara, kita sebagai orang Kristen kita suka menerka-nerka sebenarnya kehidupan itu seperti apa sih? Kehidupan orang Kristen itu seperti apa sih sebenarnya? Nah saya mau kita baca satu firman Tuhan dulu di Ulangan 28 ayat yang ke-13. 28 ayat yang ke-13. Ini adalah firman Tuhan buat saudara pada pagi hari ini. Please dicatat di dalam hati dan dibawa pulang. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala. Amin. Dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kau sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan sudah kasih tujuannya. Tuhan sudah kasih tahu endingnya. Tapi perjalanannya itu semua tergantung daripada kita. Nah, ayat ini sering disalah mengerti sama orang Kristen. Karena ayat ini bilang kamu akan terus naik dan kamu gak akan turun, maka kadang-kadang kita bilang, oh kalau gitu kehidupan orang Kristen mungkin seperti grafik yang naik terus. Coba boleh ditampilkan grafik yang naik terus. Nah, kita kadang-kadang pikir kehidupan kita harus terus naik, betul? Orang Kristen katanya harus terus naik, harus terus bertambah, harus terus rumahnya tambah banyak, harus finance tambah banyak, pekerjaan harusnya tambah terus. Kita kadang-kadang pikir kehidupan kita itu harus terus naik. Tapi menurut saya kehidupan orang Kristen tidaklah seperti ini. Karena kita juga mengalami penurunan, betul? Kita mengalami ups, kita mengalami down. Kita mengalami waktu untung, kita mengalami waktu rugi. Sehingga ada orang yang bilang bahwa kehidupan itu seperti roda. Pernah dengar? Kehidupan itu seperti roda. Sebentar kita ada di atas, sebentar kita ada di bawah. Nah gambarnya mungkin yang di next. Nah itu dia ada gambarnya saudara yang roda. Ya. Banyak yang bilang kehidupan kita seperti roda. Sebentar di atas, sebentar di bawah. Kira-kira benar gak sebentar di atas, sebentar di bawah? Menurut saya bukan. Menurut saya kehidupan orang Kristen gak seperti itu. Lalu muncul teori lagi yang lain. Life is like a roller coaster. Pernah dengar? Kehidupan seperti roller coaster. Ntar turun, serem banget. Ntar seru, ntar seneng, ntar ini, ntar itu. Nah kira-kira mana yang benar? Akan terus naik seperti roda atau seperti roller coaster? Menurut saya semuanya salah. Termasuk yang roda dan roller coaster salah. Kenapa? Karena kalau kehidupan kita seperti roda atau roller coaster, waktu kita mulai dan waktu kita berakhir di tempat yang sama. Orang Kristen kehidupannya gak pernah sama ujungnya sama waktu kita mulai, amin. Waktu saudara mulai kekristenan dan saudara lihat diri saudara seperti apa, saudara lebih baik. Karena Roh Kudus yang sama di dalam kehidupan saudara dan di dalam kehidupan saya. Jadi kehidupan bukan seperti ini. Kalau begitu kehidupan seperti apa? Ya. Nah, beberapa tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu saya teringat bahwa itu waktu saya masih sekolah, saudara, di Indonesia, saya diajak sama teman saya pergi ke puncak. Saudara semua pernah pergi ke puncak? Saya percaya semua pernah pergi ke puncak, betul? Puncak Pas di Bogor itu. Ya, nah ini dia gambarnya. Nah, saudara kalau lihat di puncak, ya, waktu saya pergi sama teman saya ke puncak, kebetulan teman saya yang ngajak saya 20 tahun lalu, mobilnya tuh udah tua banget. Di sini kalau yang fosil yang zaman dulu pasti tahu mobil Daihatsu Cheret. Kecil banget, kayak mobil Mr. Bean. Nah, teman saya ngajak naik mobil itu. Nah, waktu kita naik ke puncak, saya pelajari bahwa perjalanan ke puncak nggak terus naik, betul? Ada belok ke kiri, ada belok ke kanan, ada lewat jalan yang sempit, bener? Dan ada turunan, betul gak? Waktu saya dibawa sama mobil itu, ada naik, ada ke kiri, ada lika-liku, dan juga ada turunan. Dan waktu ada turunan, saya berpikir bahwa ini sebenarnya kita sedang ke puncak apa enggak? Betul? Tapi kalau kita yang pernah ke puncak, kita pasti mengerti bahwa walaupun kita sedang ada turunan, tapi sebenarnya kita sedang naik ke
ke atas, benar gak? Nah seperti itulah menurut saya kehidupan orang Kristen. Lebih mirip sama perjalanan ke puncak. Ada ke kiri, ada ke kanan, ada belokan yang tajam, ada naik ke atas, dan juga ada turun ke bawah, benar gak? Ada yang datar juga, datar kayaknya ini nyampe-nyampe gak? Tapi kalau saudara yang ke puncak pasti saudara tahu. Walaupun saya sedang turun, tapi saya sedang naik ke atas. Itu satu pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara. Masuk 2024. Saya nggak tahu di sini saudara ada yang sedang turun atau sedang ada yang masuk 2024. Kayaknya biasa-biasa aja. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara bahwa Tuhan pengen kasih tahu saudara, walaupun biasa-biasa aja, walaupun saudara berasa sedang turun, sebenarnya saudara sedang naik. Boleh katakan amin. Ya. Ini mungkin, wah ini kayak pastornya gila nih bilang perjalanan kita seperti ke puncak. Tapi memang sangat mirip dengan perjalanan kita ke puncak pas, saudara. Nah di dalam perjalanan ada tanjakan dan ada turunan, pasti seperti itu, betul? Nah saya mau ajak kita baca satu firman Tuhan. Kira-kira apa yang kita perlukan untuk naik? Ya, apa yang kita perlukan untuk naik? Saya mau ajak kita baca cerita tentang Ribka, saudara. Karena saya percaya kita akan belajar sesuatu yang luar biasa daripada seorang perempuan ini. Nah Ribka ini adalah menantu daripada Abraham. Dia adalah seorang perempuan biasa, tapi satu hari Abraham suruh hambanya untuk cari menantu buat anaknya. Nah, lalu hamba ini pergi ke satu kota untuk cari siapa yang paling cocok untuk menjadi menantunya Abraham. Nah mari kita baca Kejadian 24 dimulai daripada ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor dari unta tuannya. Tuannya adalah Abraham. Kalau saudara perhatikan 10 ekor unta. Abraham waktu itu sudah kaya. Dia itu punya banyak sekali saudara. Jadi kalau saudara picture Abraham, Abraham itu orang yang kaya. Ya. Jadi dia mau cari menantu, menantunya akan naik level. Ribka nggak tahu sama sekali ternyata di depan rutinitas dia ada kesempatan untuk dipromosi. Dia nggak tahu itu. Kemudian hamba itu mengambil 10 ekor unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang harga kepunyaan tuannya. Demikianlah ia berangkat menuju Aram, Mesopotamia ke kota Nahor. Dia bawa emas begitu banyak, 10 unta saudara. Kiranya terjadi begini, kata hamba itu waktu dia mau cari perempuan yang cocok. Dia bilang begini kepada Tuhan, ayat 14, anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu, buyung itu tempat air saudara. Kepada siapa aku berkata tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Dialah kiranya yang kau tentukan bagi hambamu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu. Ayat 15, sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau saudara jadi Ribka perempuan biasa. Sampai sini Ribka tahu gak dia bakal ternyata jalanan di depan dia itu naik ke atas. Dia tahu gak? Dia gak tahu sama sekali. Ya, dan di depan dia adalah dia mau jadi menantu seseorang yang luar biasa, betul? Jalanan dia di depan naik, tapi dia nggak tahu semua itu. Dan untuk ke atas, si hamba ini ngeset standar yang tinggi, betul gak? Siapa yang kasih saya minum? Pada zaman dahulu nggak biasa kalau orang asing minta minum, apalagi laki-laki, dia harus lakukan yang perempuan. Itu nggak biasa. Dan bukan cuman harus kasih hambanya minum, harus kasih 10 unta minum sampai puas. Siapa yang bisa kasih 10 unta minum sampai puas? Dia minumnya banyak banget, betul? Jadi
Di depan ada jalanan ke atas dan standarnya tinggi, saudara. Dari sini kita mengerti bahwa saudara kalau mau terobosan, saudara kalau percaya bahwa pintu di depanmu yang terbuka adalah baik, ada standar yang Tuhan set. Dan itu gak main-main buat orang Kristen. Dan itu bukan standar yang rendah, tapi itulah standar yang tinggi. Nah kalau kita baca lanjut saudara, apa yang terjadi? Ayat 17. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, tolong beri aku minum air sedikit dong dari buyungmu itu. Jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah dia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Saudara perhatikan baik-baik. Hambanya minta untanya dikasih minum enggak? Enggak. Tapi Ribka inisiatif sendiri untuk kasih unta-untanya minum. Untanya ada berapa? Ada 10. Banyak gak? Susah gak? Menurut saya dia harus bolak-balik berjam-jam sampai unta itu semua puas minum. Ayat 20, kemudian segeralah dituangnya air yang dibuyungnya itu ke dalam palungan. Lalu berlarilah. Saudara perhatikan, dia nggak menunda-nunda segala sesuatu perempuan ini. Lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air. Dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. Dan orang itu mengamat-amatinya. Hamba itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah Tuhan membuat perjalanannya berhasil atau tidak. Ayat 22. Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah sikal beratnya dan sepasang gelang tangan yang 10 sikal emas beratnya, serta berkata, anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami? Lalu jawabnya kepadanya, ayahku Betuel anak Milka melahirkannya bagi Nahor. Lagi kata gadis itu, baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalam pun ada. Dan ayat 26 ini adalah yang terakhir yang akan kita baca. Lalu berlututlah orang itu dan menyembah Tuhan sebagai tanda bahwa dia tahu bahwa Ribka adalah perempuan yang cocok. Saya boleh minta keyboard sambil iringi saya. Nah, saudara picture keadaannya. Ribka ada di jalanan rutinitas, jalanan yang datar sehari-hari, tapi dia nggak tahu di depannya ternyata ada kesempatan untuk promosi. Dan untuk promosi yang di set itu nggak rendah, saudara. Saudara perhatikan, si hamba ini cuma minta minum buat dirinya. Tapi Ribka kasih minum juga unta-untanya, betul? Hamba ini cuma bilang, kita ada tempat nginep gak? Tapi si Ribka bilang lebih daripada itu. Bukan cuma tempat nginep. Lu mau makan, unta-unta lu juga mau makan, semuanya ada. Dan kita tahu akhir cerita, Ribka dipromosi, dia naik ke atas. Saudara, waktu saya ingat perjalanan ke puncak dengan teman saya, saudara. Mobilnya udah tua banget. Saya sebenarnya agak ragu untuk naik mobil ya, saudara. Tapi waktu saya naik mobilnya teman saya, saudara, waktu naik ke atas, karena mobil udah tua, selama perjalanan ke atas yang saya dengar cuman bunyi mesin yang ngerung kenceng. Karena dia injek gas sekenceng-kencengnya. Karena itu untuk naik, saudara, perlu injek gas. Betul? Kalau belajar dari Ribka, saya tuliskan di sini, waktu naik kita perlu untuk menjadi excellent. Apa itu excellent, saudara? Excellent itu adalah extra mile. Saya nggak tahu saudara masuk 2024 seperti apa. Apakah saudara extra mile atau tidak? Excellent itu artinya memberikan apa yang lebih daripada apa yang diminta. Excellent itu artinya extra mile. Kalau kamu diajak jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, kata Yesus. Ribka nggak disuruh kasih minum unta-unta, tapi dia kasih minum unta-unta semua sampai habis, betul?
Dia cuma diminta ada tempat menginap gak? Tapi Ribka kasih yang lebih daripada apa yang dia bisa. Makanan juga dikasih. Unta-untamu gak usah khawatir. Pasti akan kenyang terus di rumahku ini. Saudara, mulailah tahun ini. Kalau saudara pengen naik, saudara harus berubah untuk jadi excellent. Saudara harus lebih daripada apa yang sebelumnya. Kalau saudara di-expect sesuatu, saudara harus kasih lebih. Di sini kalau ada yang kerja, kalau bosmu minta hari Jumat selesaikan ini, saudara hari Selasa, hari Rabu, saudara selesaikan. Karena saya mau beritahu, perjalanan ke atas tidak mudah. Saudara harus injek gas, betul? Saudara harus fokus luar biasa. Gak bisa menyambut tahun bangkit dan bersinar, gak bisa menyambut pintu-pintu yang terbuka. Kalau saudara kemarin waktu Natal, masuk ke dalam satu pintu yang baru, saudara gak bisa berdiam diri aja, saudara harus lakukan lebih daripada apa yang saudara biasa lakukan. You have to force yourself to do more. Dan saudara harus belajar fokus. Seketika si Ribka itu fokusnya pindah. Dia tadinya mau ambil air buat dirinya sendiri. Fokusnya pindah kepada hamba ini. Dan fokusnya gak pernah lepas dari hamba ini. Apa yang ada di tangan saudara sekarang? Fokus itu. Saudara, suatu hari China itu selalu menang dalam banyak bidang olahraga, betul? Di Olimpiade. Satu hal yang saya selalu ikutin adalah pingpong, saudara. Saya suka banget lihat pingpong. Pemain Cina itu kalau pingpongnya itu jagonya bukan main, betul? Nah satu hari saudara, mereka lawan tim dari Amerika. Dan tim Amerika habis total dibantai. Pelatihnya Amerika datang ke Cina. Ngomong ke pelatih si Cina, rahasia lu apa sih? Dia bilang. Lalu si Amerika ceritain, pemain kita itu backhandnya kurang. Saudara tahu ya, backhandnya kurang. Makanya 1 tahun terakhir kita suruh latih backhandnya. Karena backhandnya lemah. Lalu si pelatih Cina ini ngomong apa? Dia bilang, kalau kita gak kayak begitu. Dia bilang, karena backhand itu kelemahan semua manusia, dia bilang begitu. Tapi pemain-pemain saya, forehandnya tuh jago. Selama 1 tahun terakhir, saya latih forehandnya terus. Lah backhandnya bagaimana? Backhandnya sedikit aja dilatih. Forehandnya terus yang dilatih. Difokusin forehandnya terus. Kenapa pilih strategi itu? Lalu si pelatih Cina ini bilang, gak apa-apa backhandnya begini. Kurang. Karena semua manusia kurang backhandnya. Daripada saya ningkatin apa yang menjadi kelemahan, lebih susah. Saya ningkatin apa? Fokus yang lebih bisa. Dan si pelatih Cina itu bilang, lu orang semua hati-hati, dia bilang. Kalau pemain gue dapat forehand, pas bolanya di forehand, habis saja itu semuanya. Dan itu benar terjadi seperti itu. Itu namanya fokus. Harus fokus. Apa yang saudara punya, apa yang saudara bisa. Harus fokus kembangkan itu. Sehingga saudara bisa naik ke atas. Waktu saya pergi ke puncak saudara. Saya ajak teman saya ngobrol. Bro, saya ajak ngobrol gini-gini. Teman saya malah marah-marah waktu itu. Udah ntar aja deh ngobrol aja. Gue lagi fokus nih injek gas sama kopling. Kalau misalkan lepas gas sedikit mobilnya berhenti. Waktu nanjak dia susah nanjak lagi. Karena itu saudara harus pelajari apa musim kehidupanmu sekarang. Kalau saudara mau maju, kalau saudara mau naik, saudara harus belajar untuk fokus. Apa yang ada di tanganmu, apa yang saudara paling bisa, fokus itu, latih terus itu. Forehand, latih terus dan latih terus. Jangan terpaku sama masa lalu. Banyak kita yang terpaku sama masa lalu. Dulu, saya bisa ini, saya bisa itu. Dulu, perusahaan saya itu dulu begini, perusahaan saya itu dulu begitu. Bisnis saya itu dulu begini. Tapi fokus kepada masa depan. Satu ayat yang saya bacakan kepada saudara.
Filipi 3 ayat 13b sampai 14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di depanku, di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Untuk naik perlu excellent. Untuk naik perlu extra mile. Saudara harus jadi orang yang baru. Apapun gak boleh takut menghadapi 2024. Tapi saya mau beritahu, perjalanan yang panjang butuh yang namanya turun. Karena waktu turun adalah waktu untuk evaluasi. Waktu turun kita perlu untuk evaluasi. Ini adalah poin saya yang terakhir, kita akan habisin di sini, saudara. Kebanyakan dari kita nggak mau turun, betul? Maunya naik terus. Saudara bayangin, itu mobil teman saya yang udah bobrok, kalau diinjek gas terus, hancur gak mesinnya? Hancur. Makanya butuh waktu untuk turun. Waktu untuk turun, seringkali orang teriak-teriak. Seringkali orang panik, betul? Aduh kok turun sih? Dagangan turun, bisnis turun. Anak saya kok jadi begini? Tapi saya mau kasih tahu pada saudara, walaupun kamu sedang turun, tapi kamu tahu kamu sedang naik. Karena kamu sedang pergi ke puncak, kata Tuhan. Itu adalah jalanan di depan saudara. Walaupun kamu turun, ketahuilah kamu sedang naik. Jadi jangan panik. Waktu turun adalah waktu evaluasi. Waktu turun adalah waktu kita istirahat sebentar. Kumpulin tenaga. Mungkin kebanyakan dari kita waktu kita kumpulin tenaga adalah Desember kemarin. Tapi mungkin juga bulan ini, saya nggak tahu, bagi yang berbisnis punya time frame yang berbeda-beda. Kalau kita nggak manfaatin waktu turun, saudara nggak bisa naik dengan baik, betul? Waktu turun adalah waktu mengelola, waktu memperhatikan keluargamu, waktu memperhatikan rumahmu, waktu memperhatikan orang lain, waktu untuk memberi. Karena percuma kalau waktunya turun, saudara gas, itu nggak cocok. Tuhan pengen kasih tahu kepada saudara, walaupun saudara turun, nikmatilah perjalanan sama Tuhan. Karena walaupun saudara turun, saudara tahu saudara sedang naik. Adalah waktu untuk evaluasi. Saya kasih pertanyaan kepada saudara. Sebelum itu baca dulu Pengkhotbah 3 ayat 4 sampai 6. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Hei, yang berbisnis. Firman Tuhan bilang apa? Ada waktu cari untung, ada waktu untuk rugi. Ada waktu untuk membiarkan rugi. Kita pikir karena kita akan jadi kepala bukan jadi ekor, harus untung terus. Siapa bilang? Ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Saudara, bagaimana saudara naik nanti tergantung bagaimana saudara turun. Kalau kamu turun dengan hati yang kecewa, kalau saudara turun dengan ngomel-ngomel, dengan mengeluh di hadapan Tuhan, maka waktu seasonnya naik, saudara gak bisa naik dengan baik. Ini adalah perjalanan orang Kristen. Cara Anda turun menentukan cara Anda naik. Waktu turun kita perlu evaluasi. Saya kasih pertanyaan kepada saudara untuk saudara pikirkan buat diri saudara. Ya, di slide saya yang terakhir saudara. Waktu turun kita perlu evaluasi. Pertanyaan nomor 1 yang saudara harus
jawab buat dirimu sendiri adalah yang pertama tuh. Do you like what you are becoming? Apakah saudara suka sebagaimana saudara sekarang ini? Apa yang terjadi di 2023 itu membentuk siapa kita, betul? Apa yang terjadi di 2023 itu bukan cuma membentuk apa yang kita punya, tapi segala perjalanan membentuk kita. Coba tanya kepada dirimu sendiri, kamu suka gak dirimu yang sekarang? Kalau saudara aja gak suka, bagaimana orang bisa suka, betul? Saudara jadi orang yang lebih baik atau jadi orang yang gak baik? You are better or you are bitter? Tujuan penting, perhatikan 2024, tujuan penting. Tapi perjalanan gak kalah penting. Karena perjalanan bentuk siapa kita. Ada satu murid Yesus namanya Yudas. Tujuannya apa dia, saudara? Dia mau jadi kaya, betul? Makanya dia jual Yesus 30 keping perak, saudara tahu ya? Tujuannya tercapai gak? Tujuannya tercapai, dia jadi kaya. Akan tetapi waktu dia selesai jadi kaya dan dia lihat diri dia sendiri, dia gak suka siapa dia. Karena cara dia untuk jadi kaya itu gak benar. Makanya dia bunuh diri. Pertanyakan kepada dirimu, saudara suka gak dirimu sendiri siapa? Pertanyaan yang kedua saudara harus renungkan. What is your current season of life? Ada waktunya. Season of life itu ada season of winter. Waktu saudara gak bisa menuai apa-apa. Ada season saudara menuai banyak. Ada season saudara dicobai. Saudara diuji kemurniannya. Ada season saudara menunggu, betul? Di dalam season kehidupan ini, nyambung ke pertanyaan yang ketiga. Have you done your homework? Kalau saudara sekarang ternyata jalannya lagi naik, saudara diberkati luar biasa. Have you done your homework? Apakah saudara sudah melakukan homeworkmu? Waktu kita naik, waktu kita punya banyak, kita harus belajar untuk memberi. Apakah kamu lakukan itu? 2023 berapa banyak homework yang kita bawa ke tahun ini, kita harus lakukan itu. Amin, saudara. Kalau saudara sekarang sedang menunggu, kalau sekarang saudara sedang dalam cobaan, have you done your homework? Ya. Dan yang terakhir saudara, what is the most important thing in your life right now? Apa yang paling penting dalam kehidupanmu? Kalau saudara sekarang gak bisa jawab itu, saudara harus datang kepada Tuhan dan minta dia selidiki kita. Apa yang paling penting dalam kehidupanmu? Oh semuanya penting Pak, pekerjaan penting, keluarga penting, kesehatan penting. Kalau semuanya penting, maka gak ada yang penting dalam kehidupan. Karena yang penting harusnya menjadi pembeda, saudara. Karena itu belajarlah untuk evaluasi waktu kita turun. Dan terakhir saya mau bilang saudara, waktu saudara naik, saudara perlu gas kencang. Waktu turun, saudara perlu evaluasi. Waktu saya pergi ke puncak tahun lalu di bulan Desember, tiba-tiba GPS saya arahin saya ke jalanan yang lain. Saya nggak tahu itu, saya ikutin aja GPS. Begitu saya ikutin GPS, saya dimasukin ke dalam jalanan sempit kampung, saudara. Sempitnya bukan main. Saya paling stres kalau masuk ke dalam jalanan yang kayak kampung, saudara. Apalagi jalannya cuma muat satu mobil. Saya masuk liku-liku, saya stres banget, saya udah keringetan. Ini dikemanain sama si Google. Tapi saya press on, saya pelan-pelan, saya maju terus. Dan waktu saya keluar ke jalanan besar, saya kaget. Hah, ternyata udah sampai sini. Sebentar lagi sampai Taman Safari. Saya bilang, nah mungkin saudara ada yang mengalami itu sekarang. Jalananmu sempit berliku-liku. Saya mau bilang kepada saudara, jangan menyerah. Karena walaupun jalananmu turun, jalananmu lika-liku, jalananmu sempit. Kayaknya ini bukan jalanan dari Tuhan, tapi saya mau kasih tahu. Walaupun jalanan seperti itu,
saudara itu tidak sedang turun, tapi saudara sedang naik. Katakan amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Satu pesan yang simple, bahwa untuk naik kami perlu tenaga yang besar Tuhan. Karena itu taruh tangan saudara di dada. Biar saya berdoa buat-Mu pagi hari ini secara simple. Biar menghadapi tahun 2024, Kau berikan roh yang tidak takut akan apapun. Kau berikan keberanian Tuhan. Kau berikan tenaga yang baru. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biar Kau berikan visi yang baru, tujuan yang baru buat kami semua di tempat ini. Roh yang tidak takut akan apapun menjadi bagian kami. In Jesus name. Hamba-Mu juga berdoa buat teman-teman di sini yang sedang turun atau sedang lika-liku jalanannya. Tapi hamba-Mu berdoa bahwa walaupun sedang turun atau lika-liku, kamu tetap sedang naik dan kamu bukan turun. Pegang ini baik-baik. Walaupun kita turun, jangan kita putar balik. Kadang-kadang kita putar balik, kita langsung naik, tapi sebenarnya itu sedang turun. Karena itu berikan kekuatan Tuhan buat jemaat-Mu yang sedang sesak, sempit jalanannya. Biar mereka punya iman yang baru bahwa walaupun mereka sedang sesak, mereka sedang turun, tapi sebenarnya semua sedang naik. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Very simple, tapi very meaningful. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, firman ini. Biar Kau yang bekerja buat kami semua. Kau yang tuntun segala kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Saya undang semua yang bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman ini Tuhan Yesus boleh menjadi kekuatan buat kami dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tiba saatnya kami mengatakan kami buat hamba-Nya. Terima kasih Yesus, Kau telah kirimkan Pastor Randy ke tempat ini Tuhan. Biar apa yang Tuhan Yesus pakai Tuhan, Pastor Randy Tuhan Yesus dimanapun berada Tuhan Yesus. Sehingga banyak jiwa-jiwa yang menangkan Tuhan. Berkati untuk istri anak-anaknya Tuhan senantiasa dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kalau besok Tuhan kami akan melakukan aktivitas kami kembali Tuhan. Bekerja, usaha kami, bisnis kami. Apapun yang kami lakukan kiranya Tuhan buat berhasil. Berkati anak kami dalam studinya Tuhan, berikan kepintaran 10 kali lipat dari berkat duniawi. Jemaat GB PRJ kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih daripada kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan manis dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Menjemput kita di awal-awal permai, bahkan untuk selama-lamanya. Bagi sudah terima berkat, mari katakan amin. Shalom saudara, siapa di antara kita yang tidak mau menang? Saya percaya semua orang ingin menang. Menang berarti berhasil, sukses, dan mendatangkan kebahagiaan. Baik ketika menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, tantangan, dan masalah hidup yang ada dalam diri, rumah tangga, pekerjaan, usaha, pelayanan, pertandingan iman, dan seluruh aspek kehidupan kita. Namun pertanyaannya, bagaimana kita meraih kemenangan tersebut? Cara apa yang kita gunakan untuk meraih kemenangan dan keberhasilan tersebut? Nah, dalam VOP kali ini kita akan membahas tentang meraih kemenangan dengan cara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana menang dengan cara Tuhan berbeda dengan menang dengan cara dunia. Pertama, kita akan melihat dari sisi kualifikasi pribadi seorang pemenang. Terdapat perbedaan kualifikasi seorang pemenang menurut penilaian atau standar dunia dan Tuhan. Biasanya, dunia akan berkata bahwa orang yang menang atau berhasil adalah mereka yang punya kualifikasi terpelajar, pintar, bijaksana, terpandang, kuat, dan punya posisi yang bagus. Tentu saja ini baik, namun hal-hal tersebut bukanlah faktor penentu dalam meraih kemenangan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 26-29 dan Mazmur 20 ayat 7, kita mendapati bahwa faktor penentu seseorang meraih kemenangan adalah Tuhan.
bukan kualifikasi pribadi. Tuhanlah yang memberikan kemenangan, bukan karena kekuatan dan kehebatan manusia. Oleh karena itu, setiap kita punya kesempatan untuk meraih kemenangan di dalam Tuhan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Yusuf, Daud, Gideon, dan lain-lain. Menurut pandangan dunia, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk meraih kemenangan dalam hidup. Namun berbeda dengan pandangan Tuhan, justru Tuhan memilih dan menjadikan mereka sebagai pemenangnya. Maka dari itu, kita tidak perlu minder, takut, ataupun khawatir dengan latar belakang dan kondisi kita. Mendekatlah dan terus berharap hanya kepada Tuhan, sambil terus berusaha dan mengimprove diri, sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas dan dapat dipercaya. Sebaliknya, jangan sombong dan merasa hebat atas setiap pencapaian kita. Tuhanlah yang memilih dan meneguhkan kita. Dia juga yang memampukan dan menyertai kita. Kedua, kemenangan juga berbicara soal metode atau cara untuk meraih kemenangan itu. Cara yang Tuhan pakai seringkali berbeda dengan cara-cara dunia atau manusia, sehingga kita tidak bisa membatasi cara yang dapat dipakainya. Cara-cara luar biasa yang tidak dapat kita pikir dengan nalar manusia. Contohnya, runtuhnya Yeriko, peperangan yang dimenangkan dengan tim pemuji di depan prajurit, pasukan Gideon yang mengalahkan Midian dengan 300 prajurit, Daud diurapi menjadi raja dan mengalahkan Goliat dengan batu. Orang-orang yang mendapatkan mujizat dan kesembuhan dari Yesus dengan cara yang berbeda-beda, seperti perkataan Tuhan, jubah Yesus, air liur bercampur tanah, air jadi anggur, dan sebagainya. Serta Paulus yang bebas dari penjara dengan pujian dan penyembahan, dan seterusnya. Peristiwa-peristiwa ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk mendatangkan kemenangan bagi umatnya, selama kita percaya dan melakukan perintahnya. Bagi kita saat ini, terdapat Alkitab sebagai panduan dan cara untuk menjalani dan meraih kemenangan dalam hidup ini. Bagi dunia, cara-cara ini tidak populer dan mungkin ada yang berkata tidak relevan. Tapi kita percaya bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada umatnya dengan caranya yang ajaib. Ketiga, kemenangan juga mengenai masalah waktu. Terdapat perbedaan antara waktu meraih kemenangan dengan cara Tuhan dan dunia. Jika dunia menuntut tenggat waktu dalam meraih kemenangan dengan perhitungan secara matematis, maka Tuhan kita tidak bisa dipaksa untuk memakai perhitungan secara matematis dalam meraih kemenangan atau keberhasilan. Kita bisa melihat contoh-contoh di Alkitab seperti Abraham, Musa, Israel, Yusuf, Daud, Ayub, dan lain-lain yang menantikan kemenangan dengan tekun dalam waktunya Tuhan. Ada yang menantikan setahun, namun juga ada yang 40 tahun. Secara dunia, hal ini tentu merupakan waktu yang panjang dan tidak populer. Namun Pengkhotbah 3 ayat yang 11 mengatakan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktu Tuhan berbeda dengan waktu dunia. Mungkin terasa begitu lambat, tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka dari itu, tetaplah percaya dan usahakan yang terbaik yang kita bisa. Kemenangan akan menjadi bagian milik kita. Alkitab memberikan langkah praktis yang dapat kita lakukan untuk meraih kemenangan. Pertama, beriman dan mengandalkan Tuhan. Kedua, ikuti dan terapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, tekun dan sabar. Kesimpulannya, kita perlu hati-hati dengan cara kita dalam meraih kemenangan. Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang dikasihinya, namun kita perlu mengikuti dan menerapkan prinsip kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan tetap sabar dalam menantikan waktunya. Selain itu, kita tidak boleh bermegah atas kemenangan atau keberhasilan kita, karena itu adalah pemberian Tuhan. Mari kita meraih kemenangan bersama Tuhan dengan caranya sambil tetap memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan scan QR Code atau buka link yang ada di atas. Tuhan Yesus memberkati.